Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Maguna selaku dosen pengampu mata kuliah menulis kreatif serta teman-teman XC yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya maka kita semua diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran menulis kreatif. Oh iya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan, dan teman-teman yang kemarin ikut merasakan libur lebarannya. Akhirnya kita dapat berkumpul kembali pada perkuliahan pagi hari ini. Baik, saya Tita Benita Syaban, mewakili teman-teman dari kelompok 8 akan membuka presentasi pagi hari ini mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan cerpen untuk menciptakan kesan menarik. Adapun anggota kelompok 8, ada saya Tita Benita Syaban, ada Pak Usep Wawan Setiawan, selanjutnya ada Gun Muhammad Zulkifli, Niken Nabila Tasya, dan Sandi Rahmadiansyah. Sebelumnya, selama presentasi ini berlangsung, teman-teman dapat menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan ketika sesi presentasi kami telah selesai. Adapun sesi tanya jawab dilakukan hanya satu sesi saja dengan 3 penanya. Baik, tanpa berlama-lama, presentasi akan dimulai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Usep Wawan Setiawan. Kepada Pak Usep, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Wawan Setiawan, NPM 202021500577. Berikut saya akan memaparkan mulai dari latar belakang. Teks cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam ceritanya. Tujuannya adalah untuk mencerminkan perasaan pengarang dalam menuangkan imajinasi atau fantasi ke dalam sebuah cerita, serta untuk menyenangkan pembaca sehingga mereka dapat terhibur, ditegur, atau diberi nasihat dari sebuah cerita pendek. Menurut Sumarjo tahun 2007, menyatakan bahwa cerita pendek adalah fiksi yang bisa dibaca sekali duduk. Akibatnya, cerita yang dituturkan dalam cerpen terbatas pada satu cerita atau kejadian saja. Tetapi menurut Kosasih tahun 2004 menyatakan cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek, mempunyai tema yang sederhana, jumlah tokohnya terbatas, jalan ceritanya sederhana, dan latarnya melingkupi ruang lingkup yang terbatas. Pada umumnya, cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit dan setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 10.000 kata. Pembelajaran cerpen dalam bahasa Indonesia sangat penting karena akan mendorong siswa untuk senang menulis dan tentunya akan meningkatkan kemampuan siswa dalam memanfaatkan bahasa Indonesia dengan benar. Berikutnya, bagaimana menentukan karakter cerita. Langkah pertama dalam menulis cerita selalu berbicara tentang karakter, tentang tokoh, dan tentang siapa yang dikisahkan dalam cerita. Dalam langkah yang pertama ini, tuliskan struktur cerita pendek atau novel yang secara khusus berbicara tentang tokohnya, tentang karakternya, atau tentang siapa yang akan menjadi objek cerita. Jadi misalnya cerita yang kamu tulis adalah tentang kancil dan buaya, maka fokus penulisan pertama yang menjadi struktur cerita adalah tokoh kancil dan buayanya sendiri. Apakah kamu akan menampilkan kancil terlebih dahulu atau buaya terlebih dahulu dalam cerita? Itu adalah kebebasan dan kreativitasmu sendiri. Akan tetapi, susunan pertama dari struktur yang harus kamu pahami adalah focus on your story karakter. Nah, selanjutnya membangun sebuah situasi cerita. Jadi, setelah kamu berhasil menentukan karakter apa saja yang akan ditampilkan dalam sebuah cerita, fokus selanjutnya adalah merekayasa sebuah kondisi yang akan kita ceritakan. Jadi,
pastikan dalam membangun sebuah situasi cerita itu relevan dengan kejadian yang sebenarnya, maksudnya atau ada di kehidupan sebenarnya atau berhubungan dengan ilmu yang akan dibahas. Jadi misalnya kalian membangun sebuah cerita di rumah sakit, ilmu-ilmu yang dibahas juga harus relevan dengan ilmu-ilmu yang ada di rumah sakit, ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu ya pokoknya berhubungan dengan ilmu-ilmu yang ada. Jangan sampai membangun sebuah situasi cerita yang tidak kamu kuasai dan tidak relevan dengan yang ada sebenarnya. Pembaca akan merasa kok gini ya, bukannya aslinya gini gitu. Karena selain mendapatkan hiburan, pembaca juga ingin mendapatkan sebuah informasi lainnya yang terselip dalam sebuah cerpen. Setelah membangun sebuah suasana cerita, kita fokus menciptakan sebuah masalah dalam cerita. Ini konflik ya. Jadi ketika semakin kuat rintangan yang dihadapi oleh tokoh yang kamu ceritakan, tokoh yang kamu jadikan tokoh utama, maka pembaca juga ingin tahu nih gimana sih jalan keluarnya, apa yang akan dihadapi, siapa sih yang akan membantunya, atau bagaimana nih ceritanya gitu. Jadi ciptakan sebuah masalah yang ada dalam cerita yang pastinya balik lagi karena tadi situasi cerita misalnya di rumah sakit, berarti berhubungan dengan ilmu kedokteran. Misalnya gagal jantung, kan nggak mungkin ya gagal jantung, pasien ini gagal jantung, saya sebagai dokter pertama, misalnya dia sebagai cerpen menceritakan dokter, menceritakan tokoh utama sebagai dokter. Terus cara biar nggak gagal jantung dia kasih suntikan gitu kan, mungkin ada. Tapi sebelumnya yang kita tahu sampai sekarang kan CPR. Jadi kita ceritakan bagaimana nih si CPR-nya, dia melakukan proses CPR sehingga si pasien kembali ada detak jantungnya atau gimana gitu. Nah itu sesuai dengan relevan yang ada. Terus ciptakan sebuah masalah yang menarik, yang bikin pembaca pengen tahu gimana nih akhirnya, berhasil nggak nih ya pasiennya terselamatkan, berhasil nggak ya dia sebagai dokter yang baik gitu. Ya, baik, terima kasih. Kami lanjutkan kepada salindia berikutnya, yaitu buatlah upaya pertama karakter menyelesaikan masalah. Jadi setelah mendapatkan 3 struktur pertama, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan kesempatan pertama pada karakter tokoh untuk menyelesaikan masalah yang kita buat sebelumnya. Pada struktur cerita, baik itu cerpen ataupun novel, kita harus ingat bahwa jangan membuat karakter tokoh itu sukses dalam percobaan pertamanya. Karena seringkali beberapa penulis pemula, mereka terlalu terobsesi untuk memuji karakter yang mereka buat sendiri, sehingga membuat si tokoh ini terkesan begitu sempurna. Hal ini tentu saja dalam penulisan cerita, baik itu novel ataupun cerpen, ini adalah sesuatu yang tidak bagus ya, karena bukankah suatu kisah perjuangan itu tidak lagi berkesan, tidak lagi bermakna jika kendala atau masalah yang dihadapi terlalu mudah. Contohnya pada cerita Kancil di atas, ketika Kancil mendekati aliran sungai ya, kemudian dia mencari tempat yang dangkal untuk diseberangi, namun ketika dia kembali ke aliran air, arus air justru menyeretnya dan membuatnya terpaksa berenang lagi dan susah payah kembali ke sungai sebelumnya. Ya, baik. Pada langkah selanjutnya yaitu membuat kegagalan upaya pertama tokoh memperburuk kondisinya. Jadi apapun yang menjadi upaya dari karakter yang kita ceritakan, pastikan struktur kelima ini adalah membuatnya gagal. Bahkan lebih jauh daripada itu, kunci utama atau kunci cerita yang efektif dan bernilai dramatis adalah membuat situasinya menjadi lebih buruk. Ya, contoh tadi ketika si Kancil berusaha menyeberangi sungai namun kemudian gagal, tindakannya justru menarik perhatian para buaya yang sebelumnya tidak mengetahui keberadaan si Kancil ini. Pada penggalan cerita tersebut terdapat sebuah pengembangan cerita. Jadi ketika upaya pertama yang dilakukan tokoh ya tidak saja gagal menyelesaikan masalah, namun juga membuatnya terjatuh dalam situasi yang semakin rumit dan pelik. Jadi terdapat masalah-masalah berikutnya
Ya, si kancil sekarang tidak hanya harus melewati sungai untuk bisa bertahan hidup, namun ia juga harus mencari cara untuk menyelamatkan diri dari kumpulan buaya yang ingin memangsanya. Demikian, kami persilakan kepada pembaca Sailendia berikutnya. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan kembali. Terima kasih Pak Gun. Yang selanjutnya adalah buat upaya kembali dari karakter untuk menyelesaikan masalah. Jadi pada cerpen kan jumlah kata dan fokus pencitraan itu terbatas. Jadi kita tuh harus membatasi upaya-upaya karakter yang ada ketika dalam menyelesaikan masalah itu hanya tidak boleh lebih dari 3, agar ada batas yang masih dijalankan. Beda sama novel. Kalau novel kan bisa berchapter-chapter, bisa berbagian-bagian, bisa banyak bab. Kalau cerpen 1 kali baca sesuai dengan syarat dasarnya gitu, ketentuan-ketentuan dasarnya. Cerpen itu biasanya bacaan sekali duduk gitu bahasanya. Nah, jadi dalam meningkatkan hal-hal yang dapat menarik perhatian pembaca, kita juga tetap harus kayak mainkan alur, jalan cerita, bikin si pembaca ini penasaran mau selesaikan sampai habis, tapi tidak boleh lebih dari 3 kali upaya untuk upaya si tokoh dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi nggak kelamaan gitu loh, nggak pengen aduh ini apaan sih lama banget, capek, ntar dulu deh, tanggung, itu nggak jadi cerpen. Nah, jadi satu-satunya jalan adalah kita buat situasi yang dramatis, terus tapi maksimal 3 kali, terus bikin deh hasilnya yang bagus. Jadi udah dramatis, bagus lagi. Jadi kalau bisa kamu membuat upaya menyelesaikan masalah dari karakter ini secara berlapis dan beraneka ragam caranya, semakin bagus gitu teman-teman. Nah, ini bagian terakhir dari struktur cerita yang kamu tulis dan pada banyak penulisan. Bagian ini pula yang menjadi kunci sebuah cerita. Jadi apapun hasil yang telah kamu tetapkan pada kerangka ceritamu, buat ia sangat menarik untuk diingat dan dikenang sehingga ingin dibaca lagi atau bahkan direkomendasikan oleh seseorang ini yang membaca ke teman yang lain, dengan cara buat konsekuensi pilihan karakter menjadi akhir cerita yang bahkan tidak pernah dibayangkan. Jadi, ternyata hasil akhirnya gini gitu, yang gak pernah disangka-sangka jadi akhir cerita. Nah, karena itu pasti karena jalan ceritanya yang menarik dari awal sampai akhir, tidak ingin dilewatkan oleh si pembaca, bahkan sampai ingin diulang. Nah, pada penulisan struktur cerita yang menjadi ending, kuncinya adalah semakin tidak mudah ditebak akhir cerita yang kamu tulis, maka semakin bagus. Semakin tidak seperti yang diharapkan, diangan-angan oleh pembaca, maka itu semakin menarik dan semakin memperkuat ceritamu. Bahkan bisa menjadi citra si penulis gitu, citra wah, ini ceritanya nih, dia nggak disangka-sangka gitu, nggak yang ini ketebak gitu. Tapi jangan pula memaksakan akhir cerita yang memaksa, yang nggak natural, yang nggak relevan, yang kesannya mengada-ada. Atau bahkan beberapa cerita sering mengesalkan pembaca karena akhirnya gantung bahasanya, nggak jelas, jadi gimana akhirnya gitu. Kalau bisa jangan kayak gitu. Wah, nggak berasa nih kita udah di akhir presentasi, udah di bagian kesimpulan. Jadi, novel dan cerpen merupakan karya fiksi prosa yang digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Agar novel dan cerpen diciptakan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat, maka calon penulis cerpen atau novel harus memahami hal-hal ini, seperti menentukan karakter cerita, membangun sebuah situasi cerita, menciptakan sebuah masalah dalam cerita, buat upaya pertama karakter menyelesaikan masalah, buat kegagalan pertama tokoh dalam menyelesaikan masalah, upayakan kembali karakter agar terlihat keren, dan tentukan akhir cerita tanpa diduga oleh pembaca, tapi jangan terkesan memaksa gitu loh. Yang seperti ada peribahasa yang suka beredar nih, jika bertutur suaramu hanya menguap dalam udara, namun dengan menulis maka tulisanmu akan abadi sepanjang masa. Jadi mulai aja dulu, yuk nulis yuk.
Terima kasih teman-teman dan Ibu Maguna untuk perhatian yang diberikan kepada presentasi kelompok 8 hari ini. Semoga kelompok 8 dapat menyampaikan materi presentasi dengan baik dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kami sendiri dan teman-teman yang merasakan. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya kami akan buka sesi tanya jawab hanya untuk satu sesi dengan 3 penanya ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.